Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi dan semangat pagi ya. Semua sehat-sehat kan ya? Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, selesai. Oke, sekarang saya mau memulai bab baru, namanya bab induksi matematika. Nah, karena kalian ini ada kelas 11-nya pas masih COVID gitu ya, itu ada kurikulum pemangkasan gitu. Jadi sebenarnya bab ini tidak semua sekolah dijelaskan gitu. Jadi tergantung sekolahnya boleh dijelaskan atau tidak. Dan sekolah kita kebetulan menjelaskan semua materi yang jadi tidak ada yang dipangkas gitu ya. Jadi yang disediakan oleh pemerintah kita ajarkan. Nah hari ini saya mau langsung menyelesaikan satu bab ya. Babnya gimana Bu? Keluar nggak di PAS? Keluar nggak di ujian nasional atau gimana? Bab ini tuh nanti nyatu di semester 1 kalian kuliah. Mau jurusan apa aja dia termasuk matematika dasar di perkuliahan. Jadi kalaupun di SMA nanti hanya keluar yang notasi sigmanya, cuma sangat bermanfaat sampai kuliah. Kan lumayan pas kuliah diajarin dosen udah bisa gitu berasa pinternya, betul? Oke, kita mulai ya. Bab induksi matematika. Sudah terlihat ya PPT-nya. Nama babnya bab induksi matematika. Apa sih itu induksi matematika? Di induksi matematika itu terbagi menjadi dua sub, tapi hari ini langsung saya bereskan. Yang pertama itu tentang notasi sigma. Yang pertama itu tentang notasi sigma. Yang satu tentang notasi sigma. Yang kedua itu tentang induksi matematika itu sendiri gitu ya. Induksi matematika. Nah, notasi sigma kalian pasti udah sering lihat nih. Kalau Jail lagi buka YouTube atau apa suka ada di Google juga suka ada. Yang kayak gimana sih notasi sigma nih? Pasti pernah lihat dari SMP, SD mungkin ada yang lihat ya yang tandanya artinya jumlah sigma, apalagi minggu lalu bab sebelum ini saya udah mengajarkan tentang baris dan deret. Deret itu kan sama aja kayak sigma ditambah-tambahin gitu ya. Atau kalian mungkin pernah lihat yang kayak gini, I sama dengan 1 sampai 15 misalkan. Nah, ini sigma. Sigma namanya. Terbalik seperti itu ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, ini loh nak, notasi sigma. Apa sih hubungan notasi sigma dan deret gitu ya? Ada hubungannya? Jelas ada. Bab sebelumnya udah saya ajarkan tentang baris dan deret. Bedanya baris sama deret apa? Ayo. Kalau baris, tanda hubungnya koma. Kalau deret itu ditambah, berarti SN gitu ya. Nah, itulah hubungannya notasi sigma dengan deret. Karena notasi sigma ketika ada kayak gini nih, sigma dari 1 sampai 6, bacanya gitu, dari 1 sampai 6 dari AI. Berarti AI, I-nya itu yang diganti-ganti. Dari 1 sampai 6, berarti A1 tambah A2, tambah A3, tambah A4, tambah A5, tambah A6. Jadi contohnya gimana sih Bu di SMA ini? Misalkan sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari I misalkan. Ini ada I-nya nih di situ. Oh, sigma itu kan ditambah, berarti I-nya kan 1 sampai 4. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Berarti hasilnya berapa? 3, 6, 10, Bu. Yes. Bu masih belum ngerti? Oke, coba. Sama aja kayak gini. Saya rubah K. Misalkan. Sama dengan K dari 1 sampai 3. K-nya K kuadrat fungsinya. Berarti K kuadrat ini kita ganti K-nya dari 1 sampai 3 dijumlahkan. Berarti 1 kuadrat. Gitu kan dari 1 sampai 3. 2 kuadrat, 3 kuadrat, ditambahin. Berarti 1 tambah 4 tambah 9, jawabannya 14. Bisa, nak? Semoga bisa ya. Harus sering-sering dilatih. Ini paham kok kalau dari sigma ke angka mah nggak masalah. Ada lagi nggak Bu contohnya apa mulai dari 1? Enggak, tergantung di soalnya nak kalau sigma. Tapi kalau nanti menggunakan sifat biasanya dari angka 1 ya. Misalkan sigma I lagi Ibu PNI dari 3 sampai 5 untuk 2I min 1 misalkan. Oh, jangan bingung. Ya udah 2 dikali 3 kan mulainya dari 3 sampai 5 gitu ya. Dikurang 1. Ditambah 2 dikali 4 dikurang 1.
ditambah 2 dikali 5 dikurang 1. Tinggal dijumlahkan gitu ya. Nah, 2 kali 3, 6. 6 kurang 1, 5. Ditambah 2 kali 4, 8. 8 kurang 1, 7. Ditambah 2 kali 5, 10. 10 kurang 1, 9. Berarti 5 tambah 7 tambah 9. Berapa? 12. 12 tambah 9. 21 ya, Nah ya. Gitu kan ya? Berarti hasilnya 21. Bisa kan? Bisa lain saya percaya buat anak-anak yang nonton ini pasti bisa. Kalau dari notasi sigma ke bentuk deret bisa. Sekarang terbalikannya. Kalau dari deret yang ditanya bentuk notasi sigmanya. Kayak gimana nih ada contohnya. 3, 5, 7, titik, 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 sampai 35. Oke, kita mau bikin notasi sigmanya. Di sini ya, tadi saya pindahin. 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik sampai 35. Oh, bikin notasi sigma. Jangan bingung, tinggal langsung bikin sigma. Mintanya apa? Mau ibu, saya mau kak. Oh, boleh kak. Dari berapa? Dari 1. Kenapa 1? Karena kan ini mulainya dari U1. Sampai ke berapa? Nah, ini harus kita cari. Ini sampai berapa, nak? Ujungnya tuh berapa? Di sigma itu ada yang namanya di bawah yang tadi saya mulai dari 1 sampai 5 misalnya. Berarti 1 itu tepi bawahnya. Gitu ya. Kalau tepi atasnya yang atas gitu, atas terasnya. Berarti 35 itu ke berapa? Bisa dicari. Udah diajarin di baris dan deret. Bisa nyari? Bisa dong, Bu, pakai UN. Gitu ya. A plus N min 1 dikali B. Gitu kan? Berarti UN-nya berapa? 35 sama dengan A-nya berapa? Si 3, Bu. 3 ditambah N-nya berapa? N itu N aja, Bu. Dikurang 1 dikali B. B itu apa? Beda. Lihat, 3 dikurang 5 dikurang 3, 2. Harus sama. 7 dikurang 2, 2. 7 dikurang 5, 2 gitu ya. Udah kita kerjain 3 ditambah, nah ini dipelangikan. 2N min 2, 35. Berarti 35 sama dengan 2N plus 1. Positif 1 kita pindah jadi pengurangan. 35 dikurang 1, 34 sama dengan 2N. Maka N-nya adalah 34 dibagi 2. Jadinya 17. Dapat sigmanya 17. Nah, tinggal nyari fungsinya. Fungsinya gimana, Bu, cara nyari? Kita tinggal cari nilai UN lah, nah. A-nya berapa? 3 plus N min 1 kali B-nya tadi 2. Oke, 3 ini kaliin ya. Plus 2N min 2. Berarti jawabannya 2N plus 1. Nah, di sini masih UN. Mau kita substitusi ke sigma. Sigmanya aja mulainya dari K gitu variabelnya. Berarti tinggal diganti. 2K plus 1. Beres ini jawaban hasil akhirnya. Bisa? Bisa nggak? Ini saya hapus ya. Biar tahu yang jawabannya itu. Bisa? Semoga bisa ya. Kalau masih bingung, diulangi lagi videonya, kalian undurin, kalian majuin. Oke, saya lanjut. Nah, sifat notasi sigma. Nah, ini Bu, kok ada banyak sih, Bu, sifatnya soal. Sebenarnya sifatnya mirip. Ada 6 cuma bedanya dikit. Kalau ini variabel tak berindeks. Kalau ini variabel berindeks. Maksudnya berindeks ini loh, Nak. Dia tuh K-nya ada di indeks, ada di bawahnya. Kayak gitu. Nah, yang indeks ini biasanya dipelajari di perkuliahan. Jadi karena kita waktunya hanya pertemuannya sekali, jadi saya hanya mengajarkan yang di SMA saja ya, yang variabel tak berindeks. Nih, cuma 6 ini. Apa sih, Bu? Enggak, cuma ngasih tahu kok kalau ininya variabelnya K, maka di sini pasti fungsinya mengandung K. Kalau di sini I, berarti di sini I. Itu sudah saya bilang tadi ya di depan. Nah, Bu, ketika ada kayak gini, C-nya adalah konstanta. Maksudnya kayak gimana? Dia tinggal dimasukin rumus. Ini rumusnya, Nak. Kayak gimana contohnya nih? Contoh yang nomor 2 ya, sifat nomor 2. Sigma I, oke lah itu K ya, K sama dengan 1 sampai 6 dari 3. Nah, kan seperti ini bingung. 3. Gimana, Bu, 1 sampai 6, tapi 3-nya 6 kali? Atau bagaimana, Bu? Enggak, tinggal masukin ke rumus. N itu batas atasnya, berarti 6. Dikurang M, batas bawahnya 1. Ditambah 1, dikali C-nya, konstantanya. Si 3-nya ini, Nak. Kali 3. 6 kurang 1 tambah 1. Oh, berarti 6. 6 dikali 3, 18. Berarti jawabannya 18. Udah, kayak gitu sifatnya. Tinggal disubstitusi. Ya, bisa. Nah, yang nomor 3. Saya ganti warna. Maksudnya gimana, Bu, ini yang nomor 3? Iya, dia lihat. Dia ada C-nya, ada konstantanya, tapi ada K-nya. Contohnya yang nomor 3. Sigma K
sama dengan 2 sampai 5 misalkan. Dari 10K berapa gitu ya, sama dengan berapa? Boleh kalian tulis 10 dikali sigma K sama dengan 2 sampai 5 dari K. Kan artinya gimana? 10 dikali K-nya kan tinggal diganti 2 sampai 5. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ingat, ini K doang. Kalau nanti K kuadrat berarti 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Kalau nanti ada K plus 1 berarti 2 tambah 1. Ditambah 3 ditambah 1. Kayak gitu ya. Tergantung nanti fungsinya. Berarti jawabannya 10 dikali berapa nih? 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 5, 14. Berarti jawabannya adalah 140 gitu ya. Sini kita tulis 140. Bisa? Semoga bisa ya. Lanjut lagi. Bu, apa lagi Bu? Nih, lihat kalau yang nomor 4 nanti akan setelah ini, setelah sifat-sifat itu lebih diperjelas lagi. Kalau batasnya ditambah, batas atas dan batas bawahnya ditambah, maka K-nya atau variabelnya nanti dikurang. Sedangkan kalau dikurang, batas atas dan batas bawahnya nanti jadinya ditambah variabel. Contohnya nanti habis ini, slide setelah ini saya jelaskan. Yang nomor 5, Bu, ketika ada kayak gini, diapain Bu? Nih, lihat. Dia sama-sama fungsinya itu K doang. Nah, tapi ini dilanjutin. Ini dari 1 sampai M dikurang 1. Ini dari M sampai N. Dia bisa digabung. Contoh yang nomor 5 saya tulis di mana ya? Di sini deh. Nih, di sini. Misal ada sigma K sama dengan 1 sampai 4 misalkan. Dari K kuadrat. Ditambah sigma K sama dengan 5 sampai 7 K kuadrat. Lihat. Fungsinya sama-sama K kuadrat. Batasnya pun berlanjut dari 1 sampai 4, dilanjut dari 5 sampai 7. Kalau berlanjut berarti sigma 1 sampai 7 kalian bisa tulis. Karena 4-nya nggak tumpang tindih dari K kuadrat. Beres. Kayak gitu ya. Dan yang terakhir, Bu, yang nomor 6 maksudnya apa kok jawabannya S? Iyalah, kalau nanti nomor 6 misalkan nemu sigma K sama dengan 5 sampai 5 dari 2 gitu. Ya udah jawabannya 5 karena kan 5 sampai 5 ya cuma angka dia doang gitu loh. Ya jawabannya si 5 gitu. Ya, bisa ya atau dari I gitu. Berarti jawabannya ya 5 gitu. Dari si K deh misalkan ini si K. Gitu. Itu jawabannya 5 kan cuma 5 doang. Gitu. Ya. Coba lanjut. Nah, ini yang buat nomor tadi sifat nomor 4. Maksudnya apa sih, Bu? Nih, ketika batas atasnya ditambah, maka dia apa sih namanya variabelnya dikurang. Ketika dikurang dia ditambah. Contoh, nih dia minta sigma K sama dengan 5 sampai 12. Sigma K sama dengan 5 sampai 12 untuk 3K min 1. Tapi dia minta apa? Ubah kan gitu. Ubah notasinya dengan batas bawahnya jadi 1. Lihat batas bawahnya tadinya 5, Nak. Diminta jadi 1. Oke, saya tulis. Sigma K sama dengan 5 sampai 12, 3K min 4. Ininya mau dirubah ke 1. Berarti harus diapain, Nak? 5 biar jadi 1 dikurang 4. Betul, berarti K sama dengan 5 dikurang 4, dan atasnya pun berarti harus dikurang. Nah, yang suka salah di sini, kan konstannya suka. Berarti K-nya yang ditambahkan, kalau dikurang ditambah. Tambah 4, baru dikurang 4. Ini yang suka pada salah. Anak tuh pada nambahinnya di belakang. Saya tulis di sini ya, saya ubah ya, itu kurang besar gitu. 5 kurang 4, 12 kurang 4, 3 dikali K tambah 4 kan tadi kalau batas bawah sama atasnya dikurang berarti variabelnya ditambah gitu ya. Nah, yang ditambah itu bukan nanti 3K min 4 plus 4, bukan, tapi 3 K-nya diganti jadi K plus 4 gitu, dikurang 4. Jangan salah, itu yang sering salah ya. Jadinya sigma K 5 kurang 1 5 kurang 4 1, 12 kurang 4 8. Ini baru kalian pelangikan. 3K plus 12 dikurang 4. Maka hasil akhirnya adalah sigma K sama dengan 1 sampai 8, 3K tambah 8. Gitu. Bisa. Semoga bisa. Kita latihan ya, nanti saya kasih latihan. Saya lanjut dulu ke induksi matematika. Induksi matematika itu ada 3. Nah, ada yang sederhana, ada yang diperluas, ada yang kuat. Bedanya apa sih, Bu? Cara mengerjakannya, lihat. Mereka sama-sama cuma 2, AB. Ini juga cuma AB. Ini juga cuma AB. Langsung yang bedain apa? Yang bedain kalau sederhana tuh ibaratnya cuma ejet, mudah gitu ya. Easy.
Kalau yang diperluas itu yang medium, yang middle rata-rata lah. Dan yang kuat itu baru yang hardnya, yang susahnya kayak gitu ya. Nah kalau buat di SMA sendiri kita hanya belajar sederhananya saja di perkuliahan. Baru kalau masih di semester awal masih yang sederhana aja kok gitu ya. Belum yang diperluas atau yang kuat ya. Itu buat jurusan yang matematika baru di situ ya. Langkahnya lihat, dia cuma ada 2 langkah. Langkah pertama itu bukti PN benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, langkah kedua, kalian harus buktiin PN benar untuk N sama dengan K. Lalu PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Maksudnya apa, Bu? Udah, ini dulu langkahnya. N sama dengan 1, diingat-ingat N sama dengan K, dan N sama dengan K plus 1. Ya. Gimana, Bu? Kita langsung latihan aja. Yuk, kita latihan dari notasi sigma dulu. Nomor 1, notasi sigma. Oke, ada soal gini nih soalnya. 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah titik-titik sampai 44. Suruh buat notasi sigmanya. Jangan bingung, jangan ragu, langsung sigma. Di sini mintanya K gitu ya. Berarti K sama dengan 1. Sampai berapa kan ini U1. Tinggal cari. Ini angka keberapa sih? U keberapa? Dicari yuk. UN gitu kan sama dengan A plus N min 1 kali B. UN-nya 4 sama dengan A-nya 2 tambah N dikurang 1 kali B-nya. Bedanya lihat 5 ke 2, 3, 8 kurang 5, 3, 3 berarti 3. Berarti 4 sama dengan 2 ditambah ini kali ini 3N. Ini kali ini min 3. Berarti dapat jawabannya 3N min 1, hasilnya adalah 44. Kita pindahin, nah min 1-nya pindah ke sini, jadinya 45 jadi plus ya, sama dengan 3N. Sorry, sama dengan 3N. Maka N 3N, maka N-nya adalah 45 dibagi 3, 3-nya pindah. Jadinya jawabannya 15. Langsung tulis 15. Jangan ragu. Tinggal cari fungsinya. Oke, maka rumus UN, Bu. Yes, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. A-nya adalah 2 plus N min 1 kali 3. Berarti kita kalikan ya. Berarti jawabannya 2 ditambah 3N negatif 3. Berarti jawabannya 3N min 1. Tulis. Tapi jangan lupa dirubah. Di sini variabelnya K. Jadi 3K min 1. Beres. Ini jawabannya. Bisa? Diulang-ulang terus nanti lama-lama lancar. Semoga bisa ya. Nah, kita lanjut yang nomor 2. Kedua. Misal soalnya tuh kayak gini, sigma I sama dengan 1. Langsung susah nih, Bu. Iyalah, kita langsung naik kelas ya. Karena waktunya juga terbatas. 8I ditambah 5. Ditambah sigma I sama dengan 3 sampai 6. 2I plus 3. Tadi, ketika mau digabungkan, fungsinya harus sama. Sedangkan ini lihat. Fungsinya apa? Fungsinya beda, yang ini 8I, yang ini 2I. Berarti nggak bisa digabung, karena kalau mau digabung, ini harus gabung, dan ini berlanjut 1 sampai 4, harusnya 5 sampai 6. Sedangkan ini 3 sampai 6. Langsung gimana, Bu? Jadi cara buat bergabung kan, 1, fungsinya harus sama, langsung notasi sigmanya disambung, itu berarti bisa digabungkan. Atau pilihannya, notasi sigmanya harus dihubungkan, baru bisa digabungkan. Notasi sigmanya harus sama, baru bisa digabungkan. Gitu ya. Nah, kita lihat. Ini mendingan mana? Yang 1 sampai 4 dirubah ke 3 sama 6, atau dari 3 sama 6 dirubah 1 sampai 4. Ingat, sifat-sifat apa sih namanya? Notasi sigma itu mulainya dari 1. Jadi, kita mending pindahin yang dari 3, kita pindahin ke 1. Oke, kita tulis ulang. Sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari 8I tambah 5 ditambah. Nah, ini kita rubah, nak. 3 biar jadi 1, berarti dikurang dong. Dikurang 2 gitu. Maka 6-nya juga dikurang 2. Nah, pas. Benar kan jawabannya? Maksudnya, Bu, nih lihat. Nah, jangan lupa. Nah, kan tuh si Ibu kecepetan gitu ya. Jadi aja loh, Bos. Salah kan, Ibu? 2I. Kenapa Ibu salah? Nih, 2. Kalau dikurang jangan lupa. Variabelnya jadi bertambah. Berarti 2I plus 2. Kan tadi min 2, berarti plus 2. Ditambah 3. Dari mana? Dari soal.
Sigma I sama dengan 1 sampai 4 untuk 8I plus 5 ditambah sigma 3 kurang 2 kan 1. 6 kurang 2, 4. Nah, tuh lihat. Ini dikalikan ya. 2I plus 2 plus 4 plus 3. Lihat, sigmanya udah sama belum? Sigmanya udah sama, Bu. Berarti kalau sigmanya udah sama bisa digabungin. Digabungin gimana jawabannya? Jadi sigma I sama dengan 1 sampai 4 untuk 8I ditambah 2I. Dideketin ya sama saya. Tambah 5, tambah 4, tambah 3. Maka jawabannya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 4 untuk 10I tambah berapa nih? 12. Udah beres, Bu? Belum lah, kita cari. Kita cari jawabannya. Nah, bisa. 10I. Tadi ada sifat yang mana nih? Nih, sifat sigma yang nomor 3. C-nya bisa majuin ke depan. Kalau kalian ingat, nanti diulangi lagi. Bisa ditulis jadi 10 sigma I sama dengan 1 sampai 4. 10 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 4 untuk I. Dari mana? 10I kan 10-nya saya majuin ke depan. Ditambah saya pecah, jadi sigma I sama dengan 1 sampai 4, 12. Kenapa harus Ibu pecah? Karena sigma I sama dengan 1 sampai 4 untuk 12 ini ada rumusnya. Rumusnya yang mana? Yang MM tadi, nah. M dikurang N dikurang M gitu ya. Rumusnya adalah N-nya 4 dikurang M. M-nya ini yang di bawah 1 ditambah 1 dikali C-nya, konstantanya 12. Kayak gitu ya. Nah, kalau yang ini gimana? 10 dikali I-nya tinggal diganti 1 sampai 4, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah. Kok gitu, Bu? Karena I-nya 1 sampai 4 dan I doang. Kalau I kuadrat 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Kayak gitu aja terus. Ya. 10 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 10 berarti dikali 10. 4 kalau salah berarti 4 dikali 12. Berarti jawabannya 100 ditambah 48. Berarti jawabannya adalah 148. Oke. Bisa? Semoga bisa ya. Oke, saya lanjutin ya. Nah, sekarang kita masuk ke induksi. Biar kenapa sih Ibu di SMA kan jarang ini diajar. Iya, nanti kuliah kalau pinter amat, lulusan mana? Bager, udah bisa. Pinter katanya gitu kan. Langsung dipandangnya bagus gitu ya. Oke, kita masuk yang ketiga tentang induksi matematika. Soalnya kayak gini, kalau induksi itu dia tentang pembuktian pokoknya. Buktikan. Sekarang kita mau membuktikan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah sampai n kuadrat. Itu ada rumusnya. Oke, soalnya tuh gini. Ya, saya cari soal dulu. Buktikan bahwa untuk semua bilangan asli n berlaku 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik tambah n kuadrat hasilnya adalah n dalam kurung n plus 1 kurung 2n plus 1 per 6. Nah, oke. Tenang, mudah-mudah. Pembuktian doang. Tadi kita ada langkahnya. Langkah pertama, PN benar. Untuk apa dulu? Untuk N sama dengan 1. Selalu, Bu. Yes, selalu N sama dengan 1. Selalu. Sampai kuliah pun saya kayak gitu. Ya, lihat. N sama dengan 1. Jadi di sini nanti kalian akan sering menemukan kalimat, Ibu bakal, Ibu sering ngomong, ini namanya ruas kiri. Gitu kan, ada di kiri sama dengan gitu ya. Yang ini di ruas kanan. Nggak tahu kalau kalian tuh terbalik nggak nonton di YouTube ya. Pokoknya kalau dari saya, ini tuh kiri gitu ya. Yang ini tuh kanan gitu. Nah, maksudnya gimana N sama dengan 1? Kalian ambil di kiri yang paling ujung. Ini nih. N kuadrat, N-nya diganti 1. Oh, berarti 1 kuadrat sama dengan ruas kanannya diganti N-nya jadi 1. 1 buka kurung, 1 ditambah 1, tutup kurung, buka kurung, 2 dikali 1 ditambah 1, dibagi 6. Kayak gitu, nak. Bisa ya? Untuk langkah pertama semoga bisa. 1 kuadrat 1, Bu. Sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1, 2 dikali 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3 per 6. 1 kali 2 kali 3 jawabannya 6 per 6, Bu. Ini 1. 6 per 6 sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Ketika kalian nemu sama dengan 1, berarti benar. Berarti terbukti. Gitu ya. Bu, kalau saya nanti nemunya 1 sama dengan 2, kan salah, Bu. Harusnya 1 sama dengan 1, bukan 1 sama dengan 2. Nggak usah kalian lanjutin ke langkah kedua, karena itu udah pasti salah. Tidak bisa dibuktikan. Tidak terbukti. Tapi kalian harus hati-hati. Ayo, itu yang salah ngitung, kalian ngitung, atau emang tidak terbukti.
Kalau diulangi ternyata hitungannya masih kalian benar, pakai kalkulator juga benar, oh berarti emang dia tidak terbukti. Gitu ya. Langkah berikutnya, langkah kedua. Nih langkah kedua, lanjutannya. PN, asumsikan ya, PN benar untuk N sama dengan K. Nah ini mah sama, ini mah sama. Semua pasti kayak gini untuk yang ini, PN sama dengan K. Maksudnya apa? Semua ditulis ulang soalnya. Tapi N-nya diganti jadi K. Bu selalu sampai saya kuliah juga masih kayak gini. K kuadrat hasilnya jadi K buka kurung K plus 1, tut buka kurung 2K plus 1. Jadi cuma N-nya diganti K per 6. Udah, sampai sini deh. Paham ya? Baru lanjutannya. Nah, ini yang agak mikir PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Kan gini. Selalu, Bu. Iya, N sama dengan 1, N sama dengan K, N sama dengan K plus 1. Nah, tapi kalau di SMA emang enak. Ngerjainnya kiri kanan satu-satu. Kalau yang jurusannya nanti kuliahnya jurusan bukan matematika pun kiri kanan berbarengan, tapi kalau jurusannya matematika harus dari kiri dapat kanan. Kayak gitu ya. Berarti kita pakai yang ini dulu deh, Nak. K plus 1 tuh gimana maksudnya nih? Kita jabarin dulu. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik tambah K tambah K kuadrat tambah K plus 1 kuadrat. Loh, Bu, maksudnya apa? Iya, kan ini bedanya 1 kan? Berarti sebelum K plus 1 pasti ada K dulu. Kan K plus 1 dikurang 1 kan K dulu. Gitu ya? Selalu. Kenapa? Iya, nanti saya jelasin. Di sini jadinya K plus 1. Kenapa? K-nya kan jadi K plus 1. K plus 1 plus 1 gitu kan. 2K plus 1 plus 1. Wah, nggak kelihatan ya? Saya hapus dulu deh sebentar ya. Nggak muat ternyata, kurang lebar ya. Udah makin kesini makin kecil, Bu. Nggak kelihatan gitu ya. Ya, boleh. Nanti kalian pas nontonnya diulang-ulangi ya. Harus 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik-titik tambah K kuadrat tambah K plus 1 kuadrat. Muat nggak nih? Sama dengan K. K plus 1 kayaknya kan. Buka kurung K plus 1 gitu. Jadi K-nya diganti K plus 1 gitu loh, Nak. Yang ini nih, N-nya diganti K plus 1 gitu. 2 K plus 1 plus 1 gitu lah. Per 6. Nah, diingat ini namanya kiri tadi. Yang ini kanan. Oke, saya mau ngerjain ya. Di slide selanjutnya. Oke, ini jangan lupa. Ingat ya, gampang. Ingat matematika gampang, tenang aja. Kita ngerjain harus satu-satu. Kita kerjain dari kiri dulu. Dari kiri. Tadi ada dari... sorry. Biasain dari kanan. Biar yang mudah yang kanan dulu soalnya. Kanan kan tadi K plus 1. Tutup kurung, buka kurung. K plus 1 plus 1 gitu kan. Buka kurung 2 dikali K plus 1 plus 1 per 6. Diapain, Bu? Ini dilihat dulu. Kita akan disamakan. K plus 1 ya udah tulis aja K plus 1. Nah, ini dikerjakan. K plus 1 plus 1. Jadinya kan K plus 2. Yang terakhir, ini ke ini jadi 2K. Ini ke ini plus 2 tambah 1 jadi plus 3. Paham di sini? Per 6. Habis itu diapain, Bu? Dikaliin. Nggak usah. Berhenti sampai di sini saja. Yang kiri, yang kanan. Oke, sekarang kita mau ngerjain yang kiri. Yang kiri itu apa tadi? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik tambah K kuadrat tambah K plus 1 kuadrat. Ini yang kiri. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya kita nyari yang kiri, nanti harus nemu kayak yang kanan. Tujuannya sampai situ. Oke, ini tuh kalian udah tahu. Ini tuh kalian udah dapat loh, Nak. Nih, lihat. Ini tuh ada nama lainnya, Nak. Dari mana nih? Lihat. Tuh. 1 sampai K plus 1 kuadrat artinya K dikali gitu, Nak. Selalu kayak gitu, selalu. Berarti dia jadinya K dalam kurung K plus 1, 2K plus 1, selalu per 6. Ditambah K plus 1 kuadrat. Nah, ini harus diibaratin. Yuk. Ini kalau nggak ada bawahnya, nggak ada perperannya, berarti kan per 1. Nah, saya mau nyamain penyebutnya, berarti ke angka 6 ya. Ini saya tulis ulang K dalam kurung K plus 1, 2K plus 1 gitu ya, Nah ya. Ditambah, nah
6 bagi 1, 6 kali 1. Ini kan depannya ada 1 tapi nggak ditulis. Gitu kan ya? Jadi 6, Bu. 6K plus 1 kuadrat. Oke. Nah, ini mereka sama-sama punya K plus 1. Kita keluarin. Bu, kok bisa tahu dari mana nih? Kalau suka nonton Jerome nih, biasa dikasih tahu nih. Ibaratnya ini ada K dikali kotak, 2K plus 1-nya segitiga, ditambah 6 kotak kuadrat. Kalau mau kita keluarkan, ya, mereka sama-sama punya kotak, yang satu kotak 1, yang satu kotak kuadrat, yang bisa dikeluarin yang kotaknya cuma 1 dong. Kan yang satu cuma punya 1. Kita bilang paling kecil. Berarti sisanya di sini tinggal K kali segitiga ditambah 6. Kotaknya udah keluar 1, sisanya tinggal 1 kotak. Paham nggak? Kebayang nggak? Semoga bisa dibayangin ya. Si kotak itu apanya? Si K plus 1-nya. Oke, K plus 1-nya kita keluarin. Berarti sisanya tinggal K dikali segitiga. Oh, K dikali 2K plus 1 gitu kan. Ditambah 6. Gitu. Nih, kurungnya saya bedain deh. Nah, 6 dikali K plus 1 gitu. Kan plus 1-nya udah keluar, makanya nggak kuadrat lagi deh. Ya, per 6. Nah, Bu, aduh udah mulai ya, wajar ya namanya anak SMA, maksudnya mau gampang terus gitu ya. Yo, ini dikerjain. 2K kuadrat plus K plus 6K plus 6 per 6. Ya, sedikit lagi. Nggak sulit. Dikit lagi yuk. Berarti saya tulisnya K plus 1. Nah, itu dikumpulkan yang sama gitu ya. 2K kuadrat plus 7K plus 6 per 6. Tujuan kita mau buatnya seperti ini. K plus 1-nya udah ada, tinggal K plus 2 sama 2K plus 3. Dari mana sih? Nah, ini difaktorin. Difaktorkan, coba ya. Kalau difaktorkan gimana? Ini kan difaktorkan. Kalau difaktorkan jadinya gimana? K, 2K. Biar jadi 6 harus 3 kali 2. Biar jadi 7 haruslah ini 4, ini 3. Jadinya 7 plus plus. Nemu 2K. Berarti kan nemu nih. Hasil akhirnya jadinya saya tulis ulang nih di sini. K plus 1. Itu difaktorkan jadinya K plus 2. 2K plus 3 per 6. Lihat. Ini sama ini sama kan? Dari kiri ataupun kanan kan sama. Kalau udah sama berarti kamu tinggal tulis gini. Terbukti bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik sampai N kuadrat sama dengan N buka kurung N plus 1 buka kurung 2N plus 1 tutup kurung per 6. Berarti yang tadi pertanyaannya nih yang ini nomor 3 berarti benar. Terbukti karena kita sudah membuktikan. Benar nggak rumusnya itu? Benar. Kita sudah buktikan. Paham? Bu, agak ulangi lagi. Kalian nonton di YouTube, enaknya di YouTube kalian bisa ulangi, majuin, mundurin. Ya, ayo, udah zaman milenial ya, anak-anaknya udah anak-anak canggih ya. Kita lanjut yang terakhir yang suka keluar di apa sih ini? Di induksi matematika gitu ya. Lagi nih, satu lagi, terakhir nomor 4. Soalnya kayak gini seringnya, buktikan bahwa N pangkat 3 plus 2N habis dibagi 3, untuk setiap N bilangan asli. Habis dibagi 3. Ingat, di matematika habis dibagi 3 itu artinya bisa dibagi 3. Atau kelipatan 3. Jadi bukan 3, berarti habis dibagi 3 itu 3, 9, 27. Bukan, tapi kelipatan 3. 3 habis dibagi 3, iya. 3 bagi 3, 1. 6 habis dibagi 3, iya. 6 bagi 3, 2. 9 habis dibagi 3, iya. 9 bagi 3, 3. Jadi kelipatan 3. Oke, nah, habis dibagi di matematika adalah bisa dibagi 3 gitu ya artinya ya. Sama langkahnya juga ada 2. Langkah pertama, tentukan PN. Benar gitu ya. Untuk N sama dengan 1. Gini kan ya langkah pertama. Bu, ini kan nggak ada kanan kiri. Ya udah kita kerjain yang N pangkat 3-nya aja. Kita ganti 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1. Sama dengan 1 pangkat 3, 1. 2 kali 1, 2. 1 tambah 2, 3.
Pertanyaan saya, 3 habis nggak dibagi 3? Habis, Bu. Bisa. Bisa dibagi 3 kan? 3 bisa dibagi 3? Bisa. Berarti habis dibagi 3. Beres. Kayak gitu. Bisa? Tinggal yang kedua. Ayo, yang kedua. PN benar gitu ya. Untuk N sama dengan K gitu ya. Kan selalu. Iya, tinggal diubah. K pangkat 3 plus 2K. Habis dibagi 3. Udah gini doang kan kalau untuk N sama dengan K. Sama tadi coba lihat yang ulangi. Yang sebelumnya yang nomor 3. Pasti kayak gini juga. Gitu ya. Lanjut. PN nomor 3 apa Bu? Ini kan nomor 4 soal nomor 4, nomor 3 gitu. Benar. Yang berikutnya apa? Untuk N sama dengan K plus 1. Sama, ini kerjain juga. Berarti K plus 1 pangkat 3 plus 2 dikali K plus 1. Nah, ini nih khusus untuk soalnya habis dibagi. Kalian harus nyari jadi 3 dikali berapa, mau itu ditambah, dikurang, pokoknya kalian udah nemu 3 dikali berapa, berarti dia habis dibagi 3. Bu, misalkan soalnya habis dibagi 12, berarti nanti kalian harus bikin 12 dikali berapa, entah itu mau nanti mau ditambah, mau dikurang, pokoknya ada 12 dikali berapa, berarti itu udah benar. Gitu ya? Langsung ini gimana Bu? Kita cari. Dicoret-coretan deh. Bu, saya mah apa pakai rumus kepala 1 pangkat 3 mah gampang. Tapi saya nggak hafal Bu, gimana Bu? Ya, kalau dia mah hafal. Oke, udah kita mah manual aja lah. Ini dikaliin K plus 1 kali K plus 1, K kuadrat plus 2K plus 1. Dikaliin sama K plus 1 lagi. Oke, kita pelangiin gini-gini ya, Nak. Oke. Gitu ya. Yuk, berapa jawabannya jadinya? K pangkat 3 gitu kan. Plus K kuadrat plus 2K kuadrat plus 2K plus K plus 1. Itu baru yang depannya doang. Tinggal kita tulis yang belakangnya. Tambah 2K plus 1 gitu ya. Jangan pusing dulu, gampang kok. K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 digabungin sama saya ya. 3K plus 1. Nah, ini di pelangin nah. 2K plus 2. Ingat tujuannya tadi bikin jadi ada 3 dikali ya. Udah tinggal kalian kerjain. Berarti K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K plus 2K plus 3. Bu, kenapa 3K sama 2K-nya nggak digabung? Ingat, tujuannya mau bikin 3 sama dengan, jadi kalian bikin yang gini. K pangkat 3 ditambah 2K gitu ya. Ini kalian kurungin. Oke? Ditambah 3K kuadrat plus 3K plus 3. Ini saya giniin dulu deh, saya deketin yang 3-3-nya dulu. Baru K pangkat 3 plus 2K kan boleh dikurungin. Ditambah K, 3-nya dikeluarin, jadi sisanya tinggal K kuadrat plus K plus 1. Nah, ketika kalian nemu seperti ini, 3 dikali sesuatu ditambah sesuatu, pokoknya kalian udah lihat 3 dikali berarti dia adalah angka yang kelipatan 3. Maka kalau kelipatan 3 maka habis dibagi 3. Jadi jawabannya terbukti. Gitu ya. Beres. Oke deh, bisa. Semoga bisa ya. Udah beres kita belajar induksi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalau sudah ditonton, diperhatikan, ditulis, ini catatan berfungsi sekali, berguna sekali untuk sampai nanti kuliah. Oke, sampai ketemu minggu depan. Semoga di pelajaran minggu depan kalian bisa lebih semangat lagi. Kita ketemu bab baru nanti untuk latihan soalnya bisa hubungi saya atau nanti saya kasih soalnya ke perwakilan kelas ya untuk kalian coba-coba isi. Oke, terima kasih. Ingat, tetap di rumah saja. Kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, selalu bawa hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Jaga jarak. Ingat pesan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.